Indonesia kini sedang menghadapi perang melawan pandemi COVID-19. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga masih menghadapi tantangan permasalahan gizi buruk, khususnya stunting, yang dikhawatirkan akan jadi lebih buruk lagi akibat pandemi COVID-19 ini. Dinas Kesehatan Kota Ternate, Maluku Utara mencatat angka stunting meningkat 1,5% selama pandemi COVID-19. Hal ini diindikasikan karena banyaknya warga yang hanya berdiam diri di dalam rumah sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi balita mereka. Sementara itu, peneliti media bidang kepakaran pangan dan gizi di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Dr. Ainia Hermiati mengungkapkan, 24 juta balita beresiko mengalami gizi buruk atau gizi kurang selama pandemi COVID-19. Secara global, diperkirakan terdapat penambahan 700.000 kasus stunting selama pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, diperkirakan 144 juta anak mengalami stunting di seluruh dunia. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Jawa Barat, Suparman menilai, angka stunting lebih dipengaruhi oleh faktor lain sebagai dampak dari pandemi COVID-19 tersebut, mulai dari kekurangan makanan bergizi karena penurunan ekonomi hingga penutupan akses ke fasilitas kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan mempengaruhi kondisi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Yang pertama yaitu aksesibiliti pelayanan kesehatan. Aksesibiliti pelayanan kesehatan merupakan upaya masyarakat Indonesia dalam mencari pelayanan kesehatan berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Aksesibiliti pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kondisi sosioekonomi masyarakat, luas daerah, sarana dan prasarana, dan kondisi geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan. Berdasarkan data yang kami peroleh, rumah sakit yang ada di Indonesia per Desember 2019 kira-kira berjumlah 2.344 rumah sakit. Namun, sampai saat ini disparitas pelayanan kesehatan masih menuai kendala dan masih menjadi persoalan besar yang butuh perhatian serius. Rumah sakit dan akses pelayanan lainnya masih berfokus atau mengelompok di daerah perkotaan saja, sehingga daerah-daerah tertinggal dan daerah-daerah terpencil seperti pedesaan masih tertinggal dan belum tersentuh dari segi akses pelayanan kesehatan. Aspek yang kedua yaitu capability. Sebenarnya jumlah dokter yang ada di Indonesia sudah melebihi batas yang dibutuhkan, namun persebarannya tidak secara merata. Di NTT, Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi, jumlah dokternya masih terbilang kurang. Padahal, lulusan-lulusan kedokteran rata-rata mencapai 12.000 lulusan per tahun. Aspek yang ketiga yaitu capacity. Karena perkembangan teknologi, peralatan medis pun dituntut untuk menjadi teknologi yang lebih canggih demi memberikan pelayanan secara optimal kepada pasien. Namun, ketersediaannya masih terbilang kurang dan juga distribusinya masih sangat tidak merata di semua rumah sakit yang ada, sehingga tidak mampu mengakomodir jumlah pasien yang terbilang banyak. Aspek yang keempat yaitu affordability. Affordability yaitu terkait kemampuan pasien dalam berobat atau memperoleh fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada jika ditinjau dari aspek sosioekonomi.